Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pas di sini, pemirsa, masih dengan tema yang sama, hobi yang prestasi profesi. Udah blunder duluan. Masih bersama Mbak Afifa di sini. Nah, Mbak Afifa, gimana sih Mbak Afifa ceritanya, keseruannya selama melatih anak-anak ini? Keseruannya seperti apa aja sih yang ada di kelas itu? Wah, kalau keseruan mah banyak ragamnya ya. Jadi di kelas kita tuh kan banyak kelasnya banyak gitu ya. Ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang berlima atau berenam. Oh, ada yang sendiri? Ada yang sendiri. Jadi yang sendiri ini biasanya kayak anak-anak baru pengen belajar dan untuk fokus biar dia bisa jalan yang baik dan benar. Nanti baru biasanya gabung berdua, berlima gitu kan. Atau mungkin juga anak-anak ada yang pengen yang kayak aku pengennya rame-rame gitu. Aku pengen sambil main gitu kan. Nah, di sana. Jadi yang bikin kita itu apa ya, kayak tantangan banget itu karena kita kayak bermain dengan moodnya anak-anak. Nah, itu bermain banget dengan moodnya anak-anak. Apalagi masalahnya tuh sering banget sama bentrok jam tidur. Oh iya, ngantuk lah. Biasanya kalau udah ngantuk itu udah bete, udah susah tuh. Bener, kalau udah ngantuk itu udah nggak ada toleransi lagi. Udah pasti bete, udah kayak aku mau pulang mama, aku pengen ini. Nah, jadi memang dari awal itu biasanya kita kayak say hi dulu. Hai, gimana harinya? Gitu-gitu. Kemarin lomba apa? Ajak ngobrol dulu. Terus kayak, kita mau pakai musik apa ya hari ini? Biasanya gitu, kayak mau musik ini, oke boleh. Coba deh kemarin gimana latihannya. Terus baru kita lihat dulu nih anaknya batas mana, hafalnya. Oke, kita ulang lagi. Itu pelan-pelan sih. Apalagi anaknya juga di usia 8, 10 ke atas juga masih ada yang sering ulang-ulang. Tapi kalau lebih kita punya ekstra lagi gitu ya untuk mengajarkannya itu biasanya umur 5 tahun ke bawah. Itu yang kayak kita harus pelan-pelan. Karena itu kita benar-benar bermain konsepnya. Iya. Tidak bisa kita kayak oke, kakinya harus lurus, badannya harus tegak. Gak bisa langsung kayak gitu ya. Yang penting dia mau jalan tahu rute pelan-pelan. Karena itu tuh banyak banget, dia nunduk lah, dia matanya kanan lah, ke kiri lah, itu udah banyak banget. Jadi yang penting dia jalan lurus dulu, fokus, itu udah baik banget. Percaya dirinya gitu kan. Terus juga sekarang juga kita punya banyak kelas sih, ada kelas dance juga, ada kelas public speaking juga. Itu kembali ya, mungkin anak-anak pengen belajar dance, public speaking, jadi berbeda-beda. Semakin berkembang ya. Semakin berkembang, insya Allah ya. Nah, terus juga sekarang itu ada dua sih sebenarnya, ada namanya modeling class sama pageant class. Jadi ini ada dua hal yang berbeda ya. Mungkin di Bengkulu itu yang masih rancu gitu ya, kayak ini anak-anak mau dibawa kemana. Iya, kita juga sebagai coach kayak ini anak mau taruh di mana ya, mau ditaruh ke pageant, nanti ini rada ke runway gitu ya, tapi runway takutnya jadi ke pageant gitu. Jadi kayak pelan-pelan kita ngikutin pasar juga, tapi kayak pelan-pelan mereka tetap harus tahu nih jalan yang benar gimana. Dan juga kita selalu mengupayakan untuk anak-anak tidak hanya stuck di Bengkulu tapi bisa ke nasional. Karena dulu nih kita yang coach-coachnya itu kayak benar-benar harus putar otak banget gimana cara kita bisa nasional. Jadi sekarang juga dengan wadahnya ada kita nih Red gitu ya, pengen memberikan anak-anak supaya tahu nih goalsnya kemana, mau apa, terus ajang seperti apa. Ajang juga sekarang banyak ya, kita lebih mengedukasi bagaimana anak-anak itu bisa masuk ke ajang yang benar-benar baik untuk mereka, punya tujuan yang baik juga ke depannya, bukan hanya sekedar lomba aja gitu. Terus juga anak-anak ini aku senengnya adalah biasalah kita perempuan ya sama anak-anak cewek yang bisa dikatakan centil-centil, lucu-lucu. Jadi sekarang malah ada yang jadi bestie gitu. Gitu. Jadi kayak kita sering ngobrol. Nah, itu lebih enak lagi. Jadi kita tahu nih apa keluh kesah mereka, gimana pressure yang mereka dapatkan. Kan kalau sama mamanya mungkin mereka nggak bakal cerita gitu betul. ya. Tapi kalau ke kita kayak oke, misalnya kayak coach aku tuh sebenarnya capek. Jadi kita juga bisa ngasih tahu mamanya, mah ternyata anaknya nih capek, mungkin dikasih istirahat dulu gitu sih. Lebih
Kalau di story-storynya Mbak Viva, aku juga udah lihat anak-anak kecil udah mulai meragakan. Kita ngajar ya. Bener, itu uniknya ya. Jadi anak-anak ini ternyata dia walaupun diem di kelas kayak misalnya kayak oke, ini ada satu nama anaknya Aufa, kamu harus kayak gini ya, nanti taruh tasnya di sini ya. Dia cuma jawab Oh, dia diam itu dia diem, Oh. dia cuma kayak katanya oke. Terus di rumah tiba-tiba mamanya kirim video itu. Benar-benar apa yang aku bilang dia akan mempraktekkan itu dan dia akan ucapkan. Berarti kan dia merekam ya. Nah, itu. 1 jam kelas itu. Jadi aku juga harus lebih pintar lagi memilih kata-kata sih supaya merekanya nggak nyampenya jadi apa jelek ya Iya, di betul, mereka betul. gitu. Ya kan sudah jadi perangkap guru PAUD bukan saya. Grup PAUD iya, Iya. Besti iya, Ibu iya, semua bener ya. sekali. Jadi itu menjadi hiburan Mbak Viva juga ya. Hiburan. Setelah penat nih dengan kuliah S2-nya. Bener. Melihat anak-anak yang seperti itu. Bener, Sabtu Minggu tuh. Oke. Nah, tapi kalau kita bahas moodnya anak-anak, coachnya juga punya mood. Bener. Apalagi wanita nih. Yes. Kan kalau menghadapi anak-anak harus ekstra, benar-benar harus halo, benar-benar harus sumringah selalu gitu. Kalau Mbak Viva sendiri gimana caranya untuk mengatasi pergejolakan mood wanita itu? Wow. Jadi aku kalau biasanya ya, jadi kalau masuk kelas itu aku udah tahu nih. Misalnya anak umur 5 tahun ke bawah, aku bakal bawanya kayak oke, ajak ngobrol lah segala macam. Tapi kalau untuk anak umur 7, 8, 9, 10 itu aku ngajaknya serius. Oh, itu udah masuk ke ranah serius. Benar, ranah serius artinya umur 6, 7, 8, 9, 10 ke atas itu kan kita udah bisa interaksi nih. Iya, betul. Udah bisa ngobrol, ketika kita nanya mereka udah bisa jawab. Kita ngasih arahan, mereka bisa punya respon gitu kan. Artinya kita udah bisa sama-sama kerjasama nih artinya ya. Jadi dimana kalau misalnya dia datang, aku tuh biasanya kayak oke, kita latihan batas mana kemarin itu udah benar-benar pembawaannya serius banget gitu kan. Berbeda Kayak, ya. kayak mungkin boleh lah datang kayak hai, misalnya kayak hai Queen gitu. Terus nanti dia ngajak ngobrol tuh banyak banget. Apalagi anak-anak yang udah jadi bestie itu kayak coach aku kemarin pergi ke sini, cerita lah mereka ini. Oke, nanti simpan ceritanya, kita latihan dulu gitu. Oh, walaupun udah deket tetap ya Bener. ketika di kelas tetap profesional ya, Mbak ya. Jadi di situ juga aku tuh kayak udah tahu nih, udah seperti itu, jangan diganti-ganti lagi. Jadi mereka taunya oke, tahu coachnya kalau di kelas tegas gitu, udah tahu coachnya memang periang, aku mengupayakan untuk seperti itu aja gitu. Jadi mereka nggak yang kayak kok coachnya tiba-tiba diem atau kok coachnya jadi heboh banget gitu kan. Jadi nanti ada lagi nih pertanyaan-pertanyaannya gitu. Tapi sulit nggak sih Mbak untuk menstabilkan seperti itu? Sulit lah pasti, tapi untungnya Sabtu Minggu ya. Oh ya betul. Sabtu Minggu. Jadi nggak semua sih, tapi pasti anak-anak itu ada aja lucunya gitu ya. Happy sih sebenarnya aku. Jadi kalau lagi bete gitu atau mungkin lagi penat banget nih sama banyak nih mungkin Banyak deadline permasalahan gitu ya, banyak deadline atau apa gitu. Kayak oke, udah masuk studio aman. Oke, lanjut gitu. Gitu sih. Untuk melatih profesionalan itu benar-benar nggak mudah sih kayaknya. Iya, running aja. Running aja. Running baby. Semuanya running. Nah, kalau yang awalnya nih si Mbak Viva kan nggak ada nih Mbak kelas modeling seperti itu, beauty camp ya Mbak ya? Beauty camp. Nggak ada di awalnya. Kalau sekarang kan kita lihat udah mulai nih bermunculan, udah banyak juga. Nah, gimana nih caranya Mbak dan juga tim untuk menjaga konsistennya, untuk menjaga kayak orang tahu nih, oh ini Red Project nih pasti, Iya. kayak gitu. Sebenarnya dari awal Red Project hadir itu memang sudah menciptakan sesuatu yang berbeda. Jadi aku dan Paldo itu sebenarnya bisa dikatakan kita mengatakan diri kita adalah paket komplit. Kenapa? Catwalk aku yang menguasai, sedangkan public speaking atau mungkin catwalk laki itu biasanya Paldo. Jadi Paldo ini dengan segudang prestasi yang cukup berbeda. Kalau aku kan memang benar-benar beauty queen aja Iya, gitu betul. kan, tidak dengan prestasi advokasi dan sebagainya. Sedangkan Paldo itu melakoni semuanya sampai kayak pengabdian masyarakat, sampai pertukaran kemarin dia ke Surabaya gitu kan. Jadi memang dia sudah luar biasa dengan public speakingnya, cara berinteraksinya. Jadi ketika persiapan nih ke nasional misalnya pageant itu kan butuh advokasi, Iya betul. butuh public speaking, Q&A, catwalknya. Nah itu kita semua, jadi kita bagi dua gitu ya, bagaimana membawakan anak ini untuk bisa ke nasional atau mungkin ke internasional dengan baik gitu kan. Nah itu yang membuat kita berbeda. Satu adalah kita punya pengalaman.
yang Ya, tidak betul. bisa dibedakan dengan orang lain. Oke, orang lain juga punya pengalaman, tapi pengalaman kita luar biasa gitu Ya ya. seperti apa dulu pengalamannya? Bener, seperti apa dulu pengalamannya Ya, gitu kan. Dan pengalaman kita itu yang bisa kita share. Kita yang tahu medan perang. Benar. Kita yang tahu bagaimana situasi dan kondisi di sana. Sedangkan orang lain, oke, semua orang bisa catwalk. Oke, semua orang bisa catwalk. Tapi apakah semua orang bisa tahu medan perang? Apakah semua orang tahu public speaking yang baik dan benar seperti apa? Bagaimana mencuri hati judges? Semua orang tidak tahu. Kita yang sudah pernah gitu ya, kita lebih paham dan lebih tahu medan perang. Itu aja sih yang selalu kami itu. Terus juga bagaimana cara kita pendekatan sama anak-anak. Nggak semua orang bisa mengambil hati anak. Betul. Gitu. Sampai saat ini mungkin ada mama-mamanya yang udah kayak udahlah nak, mama capek nganter jemput terus dengan segudang aktivitas yang luar biasa. Malah yang pengen anaknya masih stay di kita itu anaknya kayak, "Ma, aku pengen latihan, ma, aku latihan." Bahkan misalnya dia diberhentiin nih latihan sama mama-mamanya ya. Terus ketemu aku misalnya di mall gitu, dia pasti nanya, "Coach, kok nggak pernah latihan lagi?" Kata mama, "Nggak pernah latihan." Malah anaknya yang dibohongin. Anaknya yang dibohongin. Malah anaknya yang nanya, "Aku mau dong latihan." Sampai dia tuh kayak WhatsApp aku, atau mungkin aku lagi live di media sosial, dia tiba-tiba kayak, "Coach, aku mau latihan lagi, daftarin dong, aku bilangin dong sama mama." Sampai segitunya. Karena memang pendekatan dan bonding kita tuh memang luar biasa gitu. Jadi itu yang dijaga ya, Mbak. Itu ya? yang dijaga. Benar-benar diperhatikan segala lininya. Kalau mau pergi nih, kita punya Queen ya, salah satu Iya. member yang sampai sekarang udah nasional mau ke internasional. Itu sampai ke anting, bulu mata, soft lens, lipstick, itu aku bakal komenin. Jadi per hari itu biasanya aku kayak komenin, karena kita juga punya kelas prepare go nasional, go internasional gitu kan. Jadi misalnya oke, coach, aku mau berangkatin anak aku gitu ya selama 4 hari misalnya di Thailand misalnya ya. Nah terus aku nanti harus apa, coach? Biasanya kan mama-mama kayak, aku nggak tahu nih medan perang seperti apa. Iya, Mama-mama betul. juga nggak punya background model gitu kan. Jadi memang mereka kayak jadi kita nih coachnya harus mikir gitu ya, gimana, apa senjata yang bakal kita bawa, bajunya seperti apa, terus nanti fitting baju juga kita yang ngurusin. Biasanya itu ada yang masih kebesaran enggak, atau mungkin ada yang aneh enggak ya di badan gitu, atau kebanyakan dan sebagainya. Itu kita semua, make up, rambut, anting-anting gitu Harus ya. mengerti semua ya. Harus artinya mengerti semua. Jadi yang bagian peritel-peritel biasanya aku sih. Iya, Nah, ngurusin masalah advokasi. Terus kira-kira nanti di atas panggung mau ditanya apa ya? Wah, itu Paldo semua tuh, urus lah sama dia biasanya gitu. Benar-benar saling melengkapi. Saling melengkapi, benar. Nah, kalau untuk ke internasional nih, persiapan yang seperti apa aja biasanya Mbak yang dipersiapkan? Wow, ini yang bikin jadi kita ini kan di Bengkulu kan mungkin untuk bahasa sendiri kan biasanya bahasa Indonesia ya. Nah, Gitu itu. kan. Untuk bahasa Inggris mungkin walaupun kita bisa, biasanya kita nggak punya percaya diri. Benar. Untuk karena kita nggak pernah ngobrol sama bule gitu Iya, kan di betul, sini betul. kan. Palingnya kalau ngobrol paling sama miss di guru les, tempat Iya. les gitu kan, biasanya gitu. Jadi di sini kita lagi persiapan juga nih mau ke Thailand nih, si salah satu member ini dia akan persiapan di mana seperti biasa kalau catwalk mah aman lah ya. Cuma kita harus tahu bagaimana panggungnya di sana. Nanti baju yang pastinya lebih spektakuler lagi ya akan dipersiapkan, make up, gaya rambut, gaya Tata riasnya ya. tata rias mungkin ya juga, terus baju. Nah nanti tuh baru akan ada yang paling penting adalah advokasi, Q&A, itu bakal dirubah. Yang dimana kita kemarin mempersiapkan dia di nasional sampai dia juara 1 mau ke internasional Iya. ini, itu kan persiapannya hampir sama sebenarnya, tapi kan dirubah dengan bahasanya nih. Kalau lebih ke bahasanya berarti. Bahasanya, terus bagaimana kita tuh ada PR-nya gini loh. Jadi kalau ikut pageant tuh kita akan ada cara bagaimana menarik hati juri. Bagaimana menarik Jadi hati. ada triknya itu ya? Ada dong. Gitu ya, karena aku awam ya, jadi kayak ngeliatnya tuh, oh ternyata ada triknya. Ada triknya tentunya. Jadi bagaimana kita kayak biar orang itu seneng sama kita. Kita mau jadi pemenang nih, tapi orangnya nggak seneng. Gimana Iya, mereka betul. harus milih kita gitu kan? Jadi mereka tuh kayak diajarin bagaimana bahasa Inggrisnya. Jadi semua hal itu dirubah jadi bahasa Inggris. Q&A-nya tiba-tiba itu mungkin sedikit jadi tekanan juga ya. Ya kita kalau ngobrol paling bahas apa sih dengan bahasa Inggris, perkenalan mungkin atau sehari-hari. Bahkan ini kita bakal membawa advokasi, bawa embel-embel Indonesia gitu kan yang mau dirubah dengan bahasa Inggris. Itu yang mungkin sedikit
tekanannya luar biasa sih untuk anaknya, untuk menghafal tentunya ya, untuk membiasakan. Tapi kalau bahas mengenai waktunya, ada berapa lama gitu loh Mbak ya waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan ke internasional? Barangkali nih nanti ada anak-anak dari pemirsa opini ya yang mau ikutin anaknya ke ajang internasional juga, udah bisa memperkirakan lah orang tuanya seperti apa. Jadi kalau untuk ikut ini, makanya aku bilang dari awal kita tuh punya kelas yang setiap Sabtu Minggu itu selalu akan ada latihan meningkatkan skill. Di mana skill ini kita selalu latih skill ini sampai kira-kira kita nih ada goals. Oke, tahun depan aku pengen ikut salah satu ajang ini gitu ya. Ajang A ini apa sih yang dibutuhkan? Nah, biasanya kita persiapkan dari 1 tahun sebelum. Biasanya ketika kita sudah persiapan sudah sampai hari H, dia goal nih, berarti mereka kan akan ada lagi namanya pergi ke internasional. Nah, dalam waktu itulah yang kita harus ini. Makanya memang persiapan harus dari jauh-jauh hari. Kalau memang ada aku pengen ke internasional, belajarnya dari sekarang. Jangan tiba-tiba seminggu bulan, lagi. Iya benar. Itu nggak ada persiapan, jahit baju aja nggak bisa gitu loh dalam waktu cepat. Memang sudah dipersiapkan dari lama ya Mbak Viva. Benar ya? banget. Oke Mbak Viva, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita jeda dulu untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.